Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Nobunaga Oda, seseorang yang berpengaruh dan merupakan salah satu dari pelopor pemersatu wilayah Jepang pada masa zaman Sengoku. Oda Nobunaga lahir pada tahun 1534 di provinsi Owari di Jepang, sebagai putra dari daimyo kecil bernama Oda Nobuhide. Sejak muda, Nobunaga dikenal berperangai nyentrik dan menentang tradisi samurai. Karena sikapnya yang dianggap sembrono, ia dijuluki The Fool of Owari, atau si bodoh dari Owari. Setelah kematian ayahnya, Nobunaga berhasil menyingkirkan saingan internal dan mempersatukan klan Oda pada tahun 1560. Dan dalam pertempuran Okehazama, ia mencatat kemenangan luar biasa ketika pasukannya yang hanya 2.000 orang berhasil menaklukkan 13.000 pasukan Imagawa Yoshimoto. Kemenangan itu membuatnya dikenal di seluruh negeri. Nobunaga lalu merebut Kyoto dan menempatkan Ashikaga Yoshiaki sebagai shogun boneka dengan tujuan memperkuat posisinya secara politik. Ia juga memperkenalkan reformasi besar, menghapus monopoli kuil Buddha atas perdagangan, menata sistem pajak, serta memanfaatkan senjata api dalam peperangan. Strategi paling briliannya terlihat dalam pertempuran Nagashino tahun 1575, di mana ia menggunakan formasi tembak berlapis yang menghancurkan pasukan berkuda Shingen Takeda, salah seorang daimyo yang terkenal kuat dengan pasukan kavalerinya. Setelah kemenangan itu, pengaruh Nobunaga meluas pesat dan ia menaklukkan wilayah luas di Chubu, Kansai, dan sebagian Kyushu. Menjadikan dirinya penguasa atas hampir sepertiga wilayah di Jepang. Di masa kepemimpinannya muncul sejumlah jenderal besar yang menjadi bawahannya seperti Shibata Katsui, Miwa Nagahide, Takigawa Kazumasu, dan Akechi Mitsuhide yang dijuluki sebagai 4 jenderal pelindung Nobunaga. Lalu ada juga Toyotomi Hideyoshi yang melanjutkan visi dari Nobunaga dalam menyatukan seluruh wilayah Jepang setelah kematiannya. Dan juga Tokugawa Ieyasu yang pada saat itu bersekutu dengan Nobunaga dan kelak juga berhasil menjadi penguasa Jepang setelah kematian Hideyoshi. Kalau diceritakan satu-satu bakal panjang, guys. Mungkin kita bisa bikin video terpisah untuk menceritakan Hideyoshi dan Ieyasu ya, guys. Namun, di masa puncak kejayaannya terjadi pengkhianatan yang tidak terduga yang datang dari orang kepercayaannya. Tahun 1582, Nobunaga diserang oleh pasukan Akechi Mitsuhide di kuil Honnoji. Terkepung dan tanpa jalan keluar, ia memilih melakukan seppuku demi menjaga kehormatannya. Sebuah ironi di mana ia dikhianati oleh jenderal pelindungnya sendiri. Tapi, warisan Oda Nobunaga tidak berakhir di situ. Dia bisa dibilang sebagai arsitek atau pionir awal dari penyatuan Jepang. Sejarah mencatatnya bukan hanya sebagai penakluk, tetapi sebagai tokoh yang menyalakan api perubahan di masa feodalisme Jepang.